Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan kenikmatan dan syukur kami selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Dan bagi pemirsa yang saat ini mungkin kurang sehat, semoga Allah memberikan kesembuhan maupun diangkat penyakitnya segera sehingga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini berjumpa lagi dengan saya Muniati Sulam Susetyo dalam acara Mimbar Dakwah Islam Nusantara di Nusantara Televisi Sahabat Kita dengan program kajian Islam Nusantara untuk bangsa dan perdamaian dunia. Pemirsa Nusantara Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program ini secara rutin disiarkan setiap hari Senin pagi dari pukul 5 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan diasuh langsung oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai Islam Nusantara dihargai dunia. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Yesu Pak. Alhamdulillah. Amin. Sehat selalu. Kita tetap menjaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Kiai, ternyata Islam Nusantara ini sudah mendunia ya Pak Kiai ya. Yeah. Nah, kalau kita lihat fenomena di dunia saat ini, konflik berkepanjangan terjadi di kawasan Timur Tengah, terutama di negara-negara Islam. Apakah itu menjadi concern atau perhatian Pak Kiai sehingga Pak Kiai mencetuskan tipologi atau ciri khas dari Islam Nusantara ini? Apa ada hubungannya Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 1924, Khilafah Ottoman bubar. Semenjak sistem khilafah, semenjak Sayyidina Abu Bakar sampai Abdul Majid tahun 1924 di Turki, Istanbul, dibubarkan oleh seorang nasionalis sekuler murni, Mustafa Kemal Atatürk. Khalifah terakhir dibuang ke Jerman sekeluarga. Turki, negara sekuler, nama tidak boleh ke Arab-Araban, yang namanya Recep, yang namanya Tayyip, Khadijah, Cetice, Ayub, Eop, nggak boleh ke Arab-Araban. Pakai kopiah putih nggak boleh di luar, di masjid boleh. Jadi tinggal di masjid. Kalau mau pakai kopiah putih, gamis boleh di masjid, di luar nggak boleh. Bahkan di Ankara, azan pakai bahasa Turki. Tulisan Arab dilarang, pakai bahasa tulisan dari kiri lah, tulisan apa Latin istilahnya. Itu sekularisasi yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sedangkan wilayah-wilayah khilafah Turki, yaitu wilayah-wilayah Islam, ketika itu semua lagi dikangkang oleh kolonial. Inggris menjajah Mesir, Sudan, Irak. Prancis menjajah Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis. Libya dijajah Itali, Indonesia, Belanda lah, semua tahu lah. Nah, umat Islam goncang karena kehilangan pemimpin sentral, maka sering sekali ada pertemuan ulama mencoba ingin mengembalikan sistem khilafah, selalu gagal. Sehingga muncullah pertama kali ada partai politik nasionalis Arab yang ingin melawan penjajah. Pertama kali ada partai politik Arab namanya Ba'ath, yang mendirikan namanya Mitchell Aflaq dari Damaskus, kebetulan beragama Kristen Ortodok. Menggembleng pemuda-pemuda Arab agar semangat berjuang mengusir penjajah, merebut kemerdekaan. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim,
nanti akan diteruskan oleh anak buahnya Hafidh Asad, Abdul Halim Khaddam, Mu'allim As-Sayyid. Dari Irak, Hasan Bakar, nanti akan diteruskan oleh anak buahnya Saddam Hussein, Tohais Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Mesir, Zakaria Muhyiddin, nanti akan diteruskan oleh Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Aljazair, bin Bella, nanti akan diteruskan oleh Hawari Boumediene, Shadid bin Jadid, Abdul Aziz Bouteflika. Dari Tunis, Habibur Ghaibah. Dari Libya, Abdul Salam Jalud, akan diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Sudan, Ja'far Umeri. Maka lahirlah pemuda-pemuda Arab yang dengan semangat nasionalis sekuler, sosialis, nasionalis, sosialis, sekuler, qaumiyah, ishtirakiyah, almaniyah kalau mau bahasa Arabnya. Nah, umat Islam dengan partai tahun 36-37, yaitu Ikhwanul Muslimun, yang mendirikan seorang ulama ahli sunnah berpikiran moderat namanya Syekh Hasan Al-Banna. Orang Maroko tapi kuliah di Azhar, tidak pulang, setelah itu tidak pulang kembali ke Maroko, tinggal di Mesir, membangun partai politik Ikhwan Muslimun, menggembleng pemuda-pemuda agar semangat Islam lahir kembali. Waktu masih dijajah itu semua. Tahun 40 ada aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah. Bukan begini caranya berjuang. Bukan itu yang saya maksud berjuang. Kamu tuh bukan bunuh Perdana Menteri. Bunuh saya kamu itu. Waktu itu masih dijajah Inggris, masih Raja Farouk. Perdana Menterinya dibunuh. Betul. Apa yang dikatakan oleh Hasan Banna betul. Tahun 42, 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh. Penggantinya tidak seperti Hasan Banna, yaitu almarhum Sayyid Qutb. Sayyid Qutb bukan Al-Azhar, tapi Cairo University, jurnalis. Beliau bukan ulama, bukan. Menulis buku pedoman namanya Ma'alim fit Thoriq, petunjuk jalan yang benar, kira-kira itu. Isinya apa? Kesimpulannya isinya bahwa jahiliyah itu bukan fenomena sosial terbelakang, primitif, miskin, buta huruf, bukan. Tapi jahiliyah adalah sistem politik yang bukan Islam. Jadi apa isinya? Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Qaumiyah, watoniyah itu jahiliyah. Nah, di sini tabrakan antara pemerintah Mesir dengan Ikhwanul Muslimin. IM. Ya. Semua bisa bilang mudah. Itu bisa, itu juga bisa. Tapi kalau mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi, dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan. Taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online. Nyatanya seneng memberi juga. Pas lagi asik kerja berjam-jam, tetap ingat sama kewajiban. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Mau yang mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi, dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan, taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online, nyatanya seneng memberi juga. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Tahun 65, Ikhwan mencoba kudeta terhadap Jamal Nasir, tapi gagal kudetanya. 6 ulama besar PMI Ikhwan digantung di Tahrir Square. Said Qutb, Ashmawi, Syekh Muhaddis, Hasan Hudaybi, Martin Limsani, digantung ulama besar itu Oleh Gamal Abdel Nasir. oleh Jamal Nasir. Ikhwan dibubarkan, dilarang, jadi partai terlarang. Yang tidak digantung ya dipenjara lah. Tahun 69,
lahir yang lebih dari ikhwan. Lebih dari ikhwan. Teroris sudah. Apa namanya? Jamaah takfir wal hijrah. Takfiri lah kalau istilah singkatnya. Semua orang kafir semua kecuali mereka. Syekh Azhar, Grand Syekh Al-Azhar kafir. Hufaz Quran yang hafal kafir. Tarekat tasawuf kafir. Karena bukan kalangan mereka. Kecuali mereka yang tidak kafir. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Membunuh Menteri Wakaf dan Haji, Menteri Agama bagi kita ya, Menteri Wakaf Haji namanya Syekh Husain Al-Zahabi yang punya karangan kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Membunuh wartawan senior Ahram namanya Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 3 Oktober 81 membunuh Presiden Anwar Sadat. Itu pengikutnya banyak? Ya sedikit sih. Yang namanya teroris mana-mana sedikit, hanya nekat orangnya kan. Nah, yang bunuh, yang eksekusi nembak terang-terangan pada saat namanya Khalid Islambuli. Oleh Husni Mubarak, mereka babat habis, tapi nggak habis. Sebagian masih bersembunyi di gurun padang Sahara di Sinai, di gua-gua, di gurun-gurun sulit untuk dihabisin. Muncul tahun kemarin ngebom sholat Jumat di Rafah, Provinsi Arish, 680 mati orang lagi sholat Jumat. Kenapa dibom? Kafir. Lagi sholat Jumat itu kafir, lagi sholat Jumat. Oleh mereka dianggap kafir. Ini setelah ikhwan dilarang. Ada yang dengan cara intelektual. Jadi buku Ma'alim Fitori karangannya Said Qutb tadi diajarkan, didiskusikan oleh kelompok-kelompok yang di kita dikenal dengan kelompok tarbiyah. Kalau meeting namanya liqa. Nanti instruksinya namanya murabbi. Nanti satu sama lain panggilnya akhi, ukhti, abi, umi, hijrah, Islam kafah. Ya cuma itu bahasa Arabnya. Nah itu melahirkan kader-kader yang militan, yang ingin merubah tatanan kita. Satu itu. Yang kedua, ada seorang Palestina yang tidak puas dengan gerakan Yasir Arafat. Terlalu lembek lah Yasir. Maka mendirikan Hizbut Tahrir Palestina. Namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Namanya nih, Hizbut Tahrir Palestina. Gerakan membebaskan Palestina. Taqiyuddin meninggal, diganti oleh pengganti namanya Dr. Abdul Qadim. Kata Palestina dibuang. Hizbut Tahrir itu aja. Tapi mempunyai arti jadi luas. Apa? Gerakan membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation. Kembali ke khilafah. Kekuatan Islam di khilafah. Tanpa khilafah, Islam gak akan kuat melawan Israel, melawan Yahudi. Nah, ini namanya Hizbut Tahrir. Di seluruh negara Islam dilarang kecuali di Indonesia yang masih bergerak ini. Bahkan kantor pusatnya di mana? Di Inggris. Saya lupa kotanya namanya, bukan di London. Ada kotanya apa namanya? Di Inggris, Hizbut Tahrir itu. Sekarang ketuanya namanya Atta Abu Rastah. Ketuanya. Berarti itu tangan-tangan di luar Islam yang merekayasa. Sama dengan Ahmadiyah juga di London pusatnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ide-ide seperti ini, apa yang terjadi di Timur Tengah, sebenarnya jauh dari kita kan? Tapi oleh sebagian orang, sebagian saudara kita lah. Diadopsi masuk ke kita. Ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwan Muslimun, ada takfiri. Nah ini yang takfir itu yang paling bahaya. Mereka tidak koordinasi, individual aja, individual. Yang nusuk Pak Wiranto, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M tuh, kemudian yang ngebom sholat Jumat di Polresta Cirebon. Ini kalau mujahidin, kalau mujahidin lain lagi. Kalau mujahidin Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ufran, Samudra, mujahidin sasarannya non Muslim. Nah, kalau yang Muslim nggak boleh, atau tempat maksiat. Kalau masjid nggak boleh, itu Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ufran, Mukhlas. Kalau jamaah Islamnya, JI? Hampir sama seperti itu, hampir sama. Nah, Soviet menyerang Afghanistan. Afghanistan dikuasain, Raja Fahad membuka pintu pendaftaran mujahidin. Ayo jihad melawan Soviet. Raja Fahad yang biayain. Allah yarhamuh. Beberapa pemuda daftar semua, dari Indonesia pun banyak, termasuk Ali Ufran Amrozi itu. Berangkat ke sana, dilatih oleh Amerika. Waktu masih Presiden Ronald Reagan. Habis
biaya pelatihan itu habis 400 juta dolar. Dolar. Melawan Soviet, Soviet lari, Soviet sudah meninggal Afghanistan, Raja Fahd panggil-panggil, pulang, bubar sudah selesai. Beberapa orang juga bubar, ada juga yang tidak mau pulang, yaitu 2 orang pemimpinnya namanya. Satu Usama bin Laden dari Saudi, kedua Abdullah Azzam dari Mesir. Kenapa Azzam gak pulang? Karena Azzam kalau pulang udah ditangkap di Mesir karena dia takfiri tadi, takfiri. Nah, jadi malah mendirikan Al-Qaeda. Oleh Raja Fahd 3 kali dipanggil nggak pulang, dicabutlah kewarganegaraan ke Saudi yang tidak pulang itu. Jadi Al-Qaeda. Al-Qaeda itu berdirinya dibiayai, dilatih oleh Amerika. Tapi setelah Soviet lari, disuruh kembali lagi. Moncong senjatanya dihadapkan ke bosnya itu Amerika. Itu. Nah, itu pun datang ke Indonesia. Ada yang paham seperti itu. Kemudian ISIS, Pak Kiai? Ada lagi ISIS. ISIS itu pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi, anak Jordan. Tapi tinggal di Tel Aviv. Mati terbunuh. Nah, seorang Abu Bakar al-Baghdadi namanya Awad al-Badri. Abu Bakar al-Baghdadi namanya aslinya Awad al-Badri. Menggantikan Mus'ab Zarqawi, dia tinggalnya di Mosul. Mosul itu kota Irak yang pinggir Iran. Kota Irak perbatasan Iran di pinggir jalan raya dari Iran sampai ke Laut Tengah. Itu dilewati. Oleh Amerika dibiarkan untuk nakut-nakuti Iran. Lumayan lah nakut-nakuti Iran. Ternyata tambah besar, semakin kuat, semakin eksis. Bisa menguasai kilang minyak, bisa jual minyak sendiri, bisa bikin senjata, bisa walhasil bisa merampas senjata, bisa perang yang sangat hebat. Malah rencananya mau mendeklarasikan negara Islam khilafah Irak Suriah dan akan mencetak uang sendiri. Baru Amerika sungguh-sungguh menumpas. Sekarang kocar-kacir. Pertama kali berdiri. Awalnya itu dibiayai. Ya, saya 2 tahun saya udah ngomong sama pemerintah, sama polisi. Anak Indonesia banyak ikut. Polisi bilang ya paling-paling 200. Lebih dari 1.000 saya bilang. Betul, lebih dari 1.000. Dan 1.000 itu fanatik buta, ya Pak? Buta. Brainwashing. Itu yang ngajak itu namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Yang namanya Abu Jandal yang pernah menantang Pak Kapolri Sutarman Muldoko, Panglima TNI Bansri tantang dulu. Tapi sudah meninggal, mati dia udah. Sekarang masih hidup cuma Bahrul Naim paling. Banyak mati di sana. Walhasil, apa yang terjadi di Timur Tengah, kok ya saudara-saudara kita ada yang menerima, mentransfer, mengadopsi dibawa ke sini. Katanya di sini negara kafir karena tidak menjalankan syarat Islam. Apakah karena itu faktor ekonomi yang kurang, pendidikan yang rendah? Yang faktor ekonomi banyak, faktor kebodohan banyak, atau terpengaruh banyak. Tapi yang paling sulit untuk direhab, untuk disadarkan, kalau faktor ideologi. Ideologi. Mereka mengatakan negara Indonesia kafir karena tidak menjalankan hukum Islam, hukum Allah. Ayat Quran mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ayat Quran ini, barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Nah, pemahaman hukum itu apa? Kalau kita menegakkan keadilan, yaitu hukum Allah. Kalau kita memberantas korupsi, membangun kesejahteraan, yaitu hukum Allah. Kalau kita mendidik rakyat menjadi cerdas, yaitu hukum Allah. Kalau kita mengajak orang itu solid, akur, jadi satu, jangan bertengkar, yaitu hukum Allah. Semua bisa bilang mudah. Tapi kalau mudah sekaligus berkah, semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Semua bisa bilang mudah. Tapi kalau mudah sekaligus berkah, semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Semua bisa bilang mudah. Tapi kalau mudah sekaligus berkah, semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Semua bisa bilang mudah. Tapi kalau mudah sekaligus berkah, semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online.
Pak Kiai, ketika Rasulullah menguasai beberapa negara-negara itu konsep apa kenegaraannya? Itu apa yang diterapkan Rasulullah? Oh, tamadun. Itu Rasulullah apa? waktu itu mutamaddin, ya, Civilization. Oh, jadi Rasulullah wafat pun tidak ngangkat anaknya, tidak ngangkat mantunya, serahkan ke kepemimpinannya tergantung di negara tersebut tetap. Iya, artinya ketika Rasul wafat pun tidak ada wasiat untuk siapa-siapa, kecuali Syiah. Kalau Syiah menganggap Rasulullah itu wafat mewasiat Ali pengganti saya. Ali akan wafat wasiat pengganti saya Hasan. Hasan akan wafat wasiat pengganti saya Husain. Husain akan wafat wasiat pengganti Ali Zain Abidin. Ali wafat pengganti saya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir wafat pengganti Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar. 12 imam dengan wasiat. Ahli sunnah tidak percaya itu, bahwa Nabi Muhammad wafat tidak wasiat siapa-siapa. Akhirnya kembali pilihan terserah siapa yang terpilih. Terpilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terpilih Abu Bakar, ya tidak ada yang ragu dengan imannya, kualitasnya, dan amanahnya, kejujurannya. Nggak ada orang ragu sedikit pun Abu Bakar. Sekarang kembali lagi ke Islam Nusantara, Pak Kiai ya. Ketika porak-poranda seperti ini, mereka juga tentunya kan gundah, nggak mungkin senang lah dengan situasi negaranya yang pecah belah, perang satu sama lain. Nah, melihat ada konsep Islam Nusantara yang bisa sebenarnya menjadi potensi persatukan bangsa dan juga menciptakan perdamaian dunia. Mereka responnya seperti apa? Faktor pertama paling utama dulu. Ya. Di Timur Tengah belum selesai harmoniskan hubungan agama dan nasionalisme. Negara dengan yang kedua, jadi terpaksa itu ada negara-negara Mesir, Sudan, Irak, Syria itu terpaksa itu, bukan daerahnya itu bukan, belum selesai antara agama dan nasionalisme. Yang kedua, tidak ada civil society. Yang ada paling jamnya masjid, warga anggota masjid. Nggak ada kayak di sini ada NU Muhammadiyah dan lain-lain, nggak ada. Yang ketiga, fanatisme kesukuan masih tebal, masih kuat di sana. Padahal bahasanya Arab ya satu. Bahasanya Arab, bahkan mayoritasnya. Yang perang kan sama Islam, yang Kristen nggak perang ini. Yang perang di Irak, di Suriah yang sama Islam. Yang Kristen nggak perang nonton yang Kristen nih. Ya itu tadi. Nah, itu faktornya di samping faktor luar negeri. Memang faktor tangan-tangan luar negeri yang jangan sampai Arab itu bersatu. Kalau Arab bersatu ya Israel terancam. Nah, lalu mereka merespon Islam Nusantara nih bagaimana? Alhamdulillah, saya orang Indonesia pertama kali ceramah di depan Raja Maroko. Dihadiri para pembesar-pembesar. Mas ada di YouTube, ada tuh. Tanggal atau Ramadan waktu itu. Saya sampaikan Islam Nusantara, Pancasila. Saya pernah ceramah di Universitas Aljazair. Waktu itu dubesnya Salim Niam Salim. Saya sampaikan Pancasila Islam Nusantara. Di Tunis saya sampaikan Islam Nusantara. Di Mesir, di Korea, di Jepang. Di Jepang saya turun ceramah, orang masuk Islam 14 orang. Di Korea 2 kali sudah. Di Hong Kong, di Hotel Marriott Hong Kong. Di Taiwan, di Sudan 2 kali. Di Tunis sekali. Alhamdulillah. Di Libya 8 kali. Semuanya sampaikan negara kami sekian ratus suku, sekian ratus bahasa, tapi bersatu karena Pancasila, itu Islam Nusantara. Saya semuanya. Dan mereka mengapresiasi ya. Sementara di sini dijadikan perdebatan. Bahkan karena orang Maroko banyak yang di Perancis. Orang Maroko banyak di Perancis kan hidupnya, pedagang. Saya pernah ke Perancis, di Paris itu, semua tahu sama saya. Pedagang di Perancis, saya dengan Pak Rozi ke Perancis itu banyak yang tahu, yang orang Maroko yang warga negara Perancis, banyak sekali menguasai pasar gitu. Walhasil saya jualan Islam Nusantara, jualan Pancasila, jualan budaya Indonesia. Indonesia kok akur pada sekian suku, sekian bahasa, sekian warna ada. Tapi bisa bersatu, bisa damai, bisa tenang. Bahkan Taliban datang ke saya, Taliban datang 11 orang. Dipimpin oleh amirnya namanya Barzar, yang pernah dipenjara di Guantanamo 11 tahun. Datang ke PBNU, menanyakan Islam Nusantara, menanyakan Pancasila. Saya bilang kalau di kita di sini yang penting watoniyah bersatu dulu. Negara satu dulu. Bicara dakwah Islam setelah negara ini bersatu. Bicara Islam kalau sudah kuat persatuannya. Jangan bicara syariat yang belum bersatu. Nanti perang saudara, syariahnya nggak karu-karuan, Islam yang nggak karu-karuan, bersatunya tidak.
Baik Pak Kiai, ini waktunya kurang sekali. Sangat menarik dan perlu dikaji lebih dalam lagi. Di akhir perjumpaan kita mungkin Pak Kiai ingin menyampaikan benang merahnya. Ya. Monggo Pak Kiai. Jadi saya yakin, kami yakin Islam Nusantara sebagai solusi yang bisa mendamaikan antara sesama kita, terutama yang sedang terus perang saudara. Jangan lupa di Timur Tengah perang itu sudah 40 tahun. Padahal sesama Islam, sesama Arab. Kenapa? Karena tidak punya komitmen kebersamaan, ingin membangun kebersamaan dengan nilai-nilai hubbul watan minal iman. Alhamdulillah kita bersyukur di Indonesia ini, itu tadi seperti sudah pernah saya katakan, ulamanya terutama dari NU, Muslim 100%, nasionalis 100%. Begitu Muhammadiyah, Muhammad Dahlan, Kahar Muzakir, Sama juga. sama. Muslim 100%, nasionalis 100%. Begitu masyarakat Islam, Agus Salim, Cokro Aminoto, Saman Hudi, Muslim 100%, nasionalis 100%. Wasliyah, Muhammadul Anwar, PUI, Nahdlatul Wathon, Al-Irsyad, PT. Itu semua ormas-ormas yang lahir sebelum merdeka. Ormas yang lahir sebelum merdeka itu semuanya religius nasionalis. Nasionalis religius. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan serta pencerahan kepada seluruh masyarakat, khususnya juga umat Islam. Dan terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu dan juga ilmu serta pengalaman Pak Kiai. Baiklah pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ujung dari acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari diskusi yang tadi kami laksanakan. Jangan hanya kita mempelajari ilmu fikih, syariat, namun kita juga perlu menambah pemahaman kita mengenai sejarah dan peradaban Islam serta perkembangannya dari masa ke masa. Baiklah, kami yang bertugas Buniati Sulam Setio beserta seluruhku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan Mimbar Dakwah Islam Nusantara hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita. Didukung oleh